wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama belajar ya. Kita belajar kali ini karena saya dapat banyak pertanyaan baik saat forum workshop, penulisan, pelatihan, artikel ilmiah maupun melalui media sosial tentang ciri-ciri jurnal predator gitu ya, tentang ciri-ciri jurnal predator. Baik, sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Semoga video ini bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman. Kita buka dulu definisi dari jurnal predator. Ada banyak yang tanya, jurnal predator itu apa? Gitu ya. Kalau kita lihat definisi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online ini, predator itu adalah binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain. Pemangsa, gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang jurnal predator, berarti jurnal ini memasukkan semua artikel ke dalam jurnal tersebut ya, walaupun skopnya banyak gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi mungkin ciri-ciri yang pertama ini seperti hewan buas ya. Jurnal predator itu hampir semua artikel bisa masuk, bisa diterima walaupun nggak setopik gitu ya. Nah, jurnal yang bagus itu justru jurnal yang memiliki spesifikasi gitu ya. Kalau tanya jurnal ini skopnya nggak bisa kalau nggak masuk jurnal ini gitu, nah, itu berarti jurnalnya bagus. Tapi semakin banyak skop di suatu jurnal ya, misalkan disiplin ilmu kesehatan masuk, ilmu matematika masuk, ilmu biologi masuk, bahkan yang sosial masuk ya, ekonomi, bisnis, politik dan sebagainya masuk di dalam satu jurnal itu, maka patut diwaspadai jurnal tersebut adalah jurnal predator. Artinya jurnal ini jurnal yang tidak fokus, terbitannya banyak dan merangkum semua mata disiplin ilmu pengetahuan. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kita harus bisa pastikan ya di akun Scopus ya, Bapak Ibu bisa membuka. Caranya adalah dengan klik sources ini ya. Diklik, dibuka saja scopus.com, kemudian sources ditulis ya. Nah, coba kita buka ini ya. Kita buka apa? Jurnal ini. Jurnal ini sempat jadi happening sekali karena berada pada kuartil 2 ya. Q2 itu kalau untuk persyaratan jabatan fungsional ataupun untuk klaim insentif publikasi artikel ilmiah di kampus itu worth it banget lah, gede lah. Dan ternyata gampang masuk jurnal ini, bayarnya yang agak lumayan. Kita lihat jurnal ini ya. Jurnal ini happening sekali. Kedua, kalau dicek di sini dan ada coverage discontinued in Scopus, ini berarti jurnal itu jelas jurnal predator. Walaupun pernah ada, wah ini kan dari 2013 sampai 2020. Nah, tahun ini yang bersangkutan mungkin memiliki banyak sekali artikel ya. Ini dari modelnya saja ini sudah kelihatan tidak spesifik ya. Journal of Innovation, Creativity and Change. Ini bahas tentang inovasi di bidang apa, kreativitas dan perubahan di bidang apa gitu ya. Maka kalau sudah membuka Scopus dan sudah ada tulisannya coverage discontinue, ya jangan lagi disubmit. Ini jelas-jelas adalah jurnal predator. Kita buktikan dengan membuka langsung di halamannya. Ini adalah tampilan halaman jurnalnya. Kita lihat edisinya sudah terbit sejak 2013 dan discontinue tadi kalau berdasarkan data ini adalah 2020. Tapi di sini 2021-2022 masih ada ya, tapi sudah discontinue, jadi tidak masuk lagi di database Scopus. Kita lihat dia bilang bahwa jurnalnya adalah Innovation, Creativity and Change. Kita lihat inovasi di bidang apa. Kalau di awal kita lihat effectiveness of using game-based mobile application for Chinese classifiers learning di bidang pendidikan ya. Kita lihat ini bidang pendidikan. Ini tentang pendidikan juga. Nah, tiba-tiba ini masuk tentang Industrial Relation Code. Ya. Jadi penyelesaian sengketa hubungan industrial ini hukum. Kita lihat
ini pendidikan tentang COVID, kemudian ini tentang customer service, manajemen, ekonomi, ini tentang pendidikan, ini tentang apa ini? Sumber daya manusia ya. Jadi banyak sekali. Jurnal ini tidak spesifik ya. Jumlah artikelnya banyak. Ini ciri-ciri yang selanjutnya ya. Jadi kalau yang pertama tadi jurnal itu merangkum semua disiplin ilmu, kemudian jelas, coverage discontinued di Scopus, kemudian jumlah artikel di jurnal tersebut banyak. Jadi patut diwaspadai. Jurnal yang baik itu biasanya rata-rata mungkin idealnya kan satu terbitan itu minimal 5 artikel. Kalau sudah satu terbitan sampai 500 artikel ya, satu nomor itu 500 artikel, maka itu jelas patut dicurigai. Jangankan sampai 550 artikel saja patut dicurigai. Ini conference proceeding apa jurnal? Kalau conference proceeding it's okay lah. Atau special issue untuk conference proceeding dari luaran conference itu oke. Tapi kalau jurnal terbit reguler, artikelnya banyak sekali, itu patut diduga adalah jurnal predator ya. Nah, selain itu rata-rata berdasarkan pengalaman ya, hampir semua jurnal predator itu berdasarkan pengalaman cerita maupun saya juga sempat terjebak ya sampai di IJI ini pernah, bahwa semua jurnal predator pasti meminta artikel processing charge ya. Ini bukan karena open access atau tidak ya, rata-rata jurnal predator memang open access. Kita diminta bayar. Nah, jadi bayarannya itu pun beragam. Ada yang mulai dari 200-300 ya, 200-300 US dollar seperti Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology ya, Q3 waktu itu, IJFMT, itu 200-300 dolar. Ya mungkin bagi orang Indonesia terjangkau lah, kita submit di sana 2-3 artikel masih sanggup gitu ya. Kalau jurnal ini kita lihat publication fee ini 400 dolar. Kalau dianggap kurs dolar Amerika itu kan 10.000, berarti kurang lebih 4 juta. Ini kan cukup terjangkau rata-rata. Beda dengan jurnal-jurnal bereputasi baik, bereputasi tinggi, terbitan Taylor and Francis, Routledge, Will, Brill, ya, Sage dan sebagainya, itu rata-rata mereka gratis. Walaupun tidak open access, bagian open access sih, ya, The Gruyter dan sebagainya. Tapi kalau jurnal predator rata-rata itu berbayar. Kenapa? Logikanya, mereka menerima artikel dari semua disiplin ilmu, banyak artikel yang masuk, maka ini seperti bisnis. Ya, supply and demand. Jadi semakin banyak mereka menerima artikel, maka mereka semakin sejahtera. Ya kan? Walaupun cuma 200 dolar, tapi sekali terbit ada 100 artikel, ya dikali saja. 200 dolar kali 100 artikel, ya sudah 20.000 dolar. Ya kan? 20.000 dolar. Dikali, ini kali rupiah kan? Kalau dikali rupiah berarti anggap saja 10.000 ya. Nah, 20.000 berarti sudah 200 juta. Satu nomor. Rata-rata jurnal predator itu ciri-ciri selanjutnya ya, yang keempat adalah dia sering terbitnya. Kalau jurnal bereputasi baik mungkin setahun itu 2-3 kali, 4 kali lah ya, quarterly itu 4 kali. Tapi jurnal predator rata-rata bisa setiap bulan, bahkan ada yang sebulan terbit 2 kali. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi sebulan bisa 2 kali, 1 kali terbit 100 artikel, harganya 200-300 dolar. Wah, itu jelas tanda-tanda jurnal tersebut adalah jurnal predator. Yang kelima, proses seleksinya jelas tidak ketat. Tetap ada korespondensi untuk diminta revision required dan sebagainya, meminta revisi dan sebagainya. Tetapi yang direvisi hanya sekedar formalitas. Misalkan diminta abstraknya harus gini, literatur reviewnya harus gini. Tidak setajam dan seketat review di jurnal bereputasi baik yang kuartilnya stabil.
ya. Jadi kalau ternyata dapat, ya, apalagi yang masuk ke email itu, ya, sering kan dapat tawaran ke email, submit di sini bayar sekian gitu. Ini patut diduga mereka sedang jualan dan itu jurnal predator, bahaya. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita submit, ya, kalau sudah tahu seperti itu. Dan mungkin selanjutnya kita bisa membuka, ya, cara yang kelima adalah yang ada di Bellis. Ini rata-rata peneliti akademisi sudah tahu lah, ya. Bellis ini dibuat oleh Jeffrey Bill. Dia membuat website ini karena peduli bahwa banyak artikel terbit di jurnal-jurnal predator. Bellis of Potential Predatory Journal and Publisher. Jadi tidak hanya jurnalnya, ada publisher penerbit yang memang dalam tanda kutip, ya, ternak jurnal untuk memproduksi jurnal-jurnal predator. Dan di sini ada listnya, tapi ini beberapa catatan, ya, akademik, ini nama jurnal dan sebagainya, ya, di sini, ya. Jadi sekali lagi kita bisa belajar dari fenomena ini gitu, ya. Jurnal ini mengklaim kalau dia ini, wah ini ada Scopus, ada SCR-nya gitu kan, padahal jelas-jelas di Scopus database-nya coverage discontinue in Scopus. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak pada jurnal predator karena rugi waktu, ya, rugi biaya dan sebagainya, pengennya terindeks dan punya Scopus ID tapi malah justru ya rugi sebanyak-banyaknya. Dinikmati saja, bikin artikel yang baik, yang berkualitas, bahasa Inggrisnya ditranslate oleh penerjemah yang berkualitas, penerjemah tersumpah, proofreader tersumpah. Jadi kemudian setelah itu dinikmati proses reviewnya, revisinya, ya, ya, berdarah-darah, berapa kali revisi dan sebagainya. Ya, pengalaman saya submit di jurnal terindeks Scopus bereputasi itu mungkin ada 6 sampai 7 kali revisi, ya, bolak-balik, ya, rata-rata seperti itu. Dan memang substansinya yang direvisi, tidak hanya sekedar formalitas tanya literatur reviewnya tolong yang bagus gitu, enggak, ya, hati-hati. Jadi kalau boleh saya resume, ada beberapa hal yang menyebabkan atau ciri-ciri, ya, jurnal tersebut predator atau tidak. Yang pertama, jurnal tersebut menerima artikel dari banyak disiplin ilmu, ya, menerima artikel dari banyak disiplin ilmu. Yang kedua, jelas ketika kita membuka sources dari Scopus ada tulisan coverage discontinue in Scopus. Kemudian yang ketiga, ya, jurnal tersebut menerima atau ada publication fee rata-rata, ya, saya lihat ada seperti itu karena ini bisnis, ya, bisnis, jadi mereka bisnis artikel. Kemudian yang keempat, artikel sekali terbit satu nomor itu bisa ratusan gitu, ya, kalau puluhan lebih dari 50 itu juga patut dicurigai. Kemudian yang kelima, kita bisa ngecek melalui Bellis, ya, Bellis yang dibuka, yang dibuat oleh Jeffrey Bell ini. Jadi itu Bapak Ibu ciri-ciri Mas dan Mbak jurnal predator. Hati-hati, kita berusaha untuk menghindari predator-predator seperti itu, dan semoga artikel Bapak Ibu segera terbit di jurnal terindeks Scopus ataupun Web of Science. Kapan-kapan kita akan bahas juga tentang master jurnalis, jurnal-jurnal di lingkungan Clarified Analysis yang ada di yang terindeks di Web of Science itu. Terima kasih. Ini ciri-ciri jurnal predator. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Semoga tetap sehat semua dan semoga diberikan kemampuan untuk menulis artikel di jurnal internasional bereputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.